sembahyang yang banyak istirahat. 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat. Itu sebabnya disebut sholat tarawih. Istirahat seberang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapa? Khalifatul Ula Abu Bakar Siddiq, Khalifatul Tsani, Allahu ta'ala Muhammad. Nah, ini tujuannya supaya istirahat. Ini sholat tarawih. Nah, kemudian tiap rukun yang Nahdlatul Ulama tarawihnya 20 rakaat. Tapi saudara-saudara kita yang Muhammadiyah tarawih ini baru rakaat. Uli lamun tak baik keluwi indek uli bau dapat dan baru secara logika. Tetapi kemudian Muhammadiyah ini sembahyang baru rakaat nih. Nah, memang baginda Nabi dulu mengerjakan tarawih di masjid baru rakaat. Tetapi mantuk di gede Malik sembahyang menambah sampai 20 rakaat. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafat. Kemudian diganti pemerintahan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq 2 tahun setengah. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun tetap tegawe karya sembahyang tarawih baru rakaat, tapi tetap di rumah disambut. Kemudian di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Umar melihat situasi ini, sehingga Sayyidina Umar bermusyawarah mengundang para ulama-ulama sahabat, sahabat, bukan sekedar sahabat doang, ulamanya. Nah, apa yang menjadi sebab dikuburkan oleh Sayyidina Umar? Mengusulkan bagaimana supaya sholat tarawih dikerjakan secara sekaligus bersamaan di dalam satu masjid dan satu imam dan sampai 20 rakaat. Akhirnya pro kontra antara sahabat-sahabat yang ada. Bagaimana kita kerjakan, belum pernah dikerjakan oleh Nabi. Tapi dengan argumen yang kuat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, sehingga para sahabat mengakui. Kemudian disatukanlah tarawih ini dalam satu imam dan di dalam satu masjid seperti yang kita kerjakan sekarang. Nah, setelah 2 orang sholat tarawih dimulaikan, maka bahasa Sayyidina Umar ni'matul bid'ah hadhihi. Karena bid'ah yang paling nikmat adalah yang kita kerjakan, yaitu sembahyang tarawih satu imam 20 rakaat di dalam satu masjid. Bid'ah ini. Maka Sayyidina Umar menyebut ni'matul bid'ah hadhihi. Banyak bid'ah yang kita kerjakan makinan ini, seperti azan pertama sembahyang Jumat, ini bid'ah. Sayyidina Utsman yang menambah ini bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman. Kenapa Sayyidina Utsman menambah azan ini? Lantaran di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kelemah dengan penuh di masjid di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar. Nah, di zaman Sayyidina Umar mulai dengan penarian tengah jamaah Jumat dan penarian. Di zaman Sayyidina Utsman jam 10 masih sibuk ya, masih sibuk di pekan. Nah, sehingga untuk memanggil mereka, mengingatkan mereka segera naik ke masjid, maka diadakan azan pertama untuk mengingatkan jamaah supaya jangan terlambat datang.
Niki sebab maka ditambah Sayyidina Utsman radhiyallahu taala. Nah niki bagian daripada bid'ah. Tapi bid'ah niki tidak semua bid'ah dhalalah, tetapi ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Tidak mungkin kita lepas dari bid'ah niki. Tidak mungkin kita lepas dari bid'ah. Mara membaca Quran, mushaf Quran itu bid'ah. Alif tak betelok sakit, tak betelok teribu, tak betelok. Ini bid'ah dinarik di zaman Nabi. Tetapi karena sulit membedakan Islam tersebar sampai luar negara Arab, sehingga perlu selalu titik-titik. Ini juga bagian daripada bid'ah. Bid'ah yang hasanah. Jadi Islam bid'ah dhalalah. Marah batur-batur paham salafin itu apa bid'ah, talqin bid'ah, sertulang bid'ah, orang kata polok bid'ah. Nabi tidak pernah buka si polok. Kurma doang yang buka Nabi dia buka si polok ni bid'ah badik. Tahu dia. Jadi saya baca lalu bid'ah tengah, bid'ah besar, bid'ah haram ni dia menu. Bid'ah dhalalah niki yang namakan sembahyang nyari. Nah, itu ya bid'ah dhalalah. Jadi sembahyang jadi si anak dia dhalalah kamu neraka. Nah, kemudian alhamdulillah di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW adalah tarawih. Maka luaran kita sembahyang isya disunahkan kita tarawih. Tarawih ini artinya istirahat. Wa qiyama lailihi tatawu'ah. Gimana? Sesungguhnya sembahyang malam khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW selain tahajud adalah sholat tarawih. Dinarak di umat lain itu min hafaiz Muhammad ini. Wa qiyama lailihi tatawu'ah. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi. Wa man adda faridatan fi kana kaman adda sab'ina faridatan fi. Gimana lagi? Di dalam bulan ini siapa yang mengerjakan satu macam sunnah nilainya sama dengan satu fardu. Sedangkan satu fardu itu sama dengan 70 sunnah. Jadi makin lemah pada menggawe sholat menggawe makin Allah melipat gandakan pahala. Kenapa seperti ini? Dasarnya dulu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj dari Isra kemudian Mi'raj. Ketika Mi'raj baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepentingan insya Allah Taala umur umat terdahulu. Di mana Nabi Allah mensiu tahun dan berumur. Umatnya juga ada yang sampai 1000 tahun. Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim juga semua juga. Nabi Allah umat Nabi Allah Isa juga ratusan tahun umurnya. Kemudian Allah memperlihatkan umur umatnya arah 70 tahun, 16 tahun umur Nabi Muhammad. Baginda Nabi kecewa. Kenapa kecewa? Lantaran umat sebelumnya niki tidak umur belu-belu. Tapi 100 tahun berarti lain panjang masa ibadahnya. Sementara kita umat Nabi Muhammad SAW 16 tahun, 70 tahun. Nanti menarak mati 10 tahun umur lah. Apa amalan dia? Ya boleh 100 tahun. Ketua amalah. Jarang manusia sekarang umur 100 tahun. Wah, 16 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dari kebutuhan mati.
Inti dari dong jago mesti dia kebakar. Ini arah. Lui anda ni sak mati saya dijual lain dalam sakit. Langsung mendadak doang. Memang itu min asratis sa'ah. Di tanda kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat di mana orang sakit maka mati mendadak. Min asratis sa'ah. Lui yang muncul tanda kiamat makin. Maka kita menjaga-jaga hati-hati. Jadi saya dokter ngerau dulu bulan puasa makin. Maka min khasais spesial umat Nabi Muhammad lantaran kembali Allah memberikan umur kepada umat Nabi Muhammad ndek paling belo marah umat saya. Fa akramahullah, maka Allah memberikan keistimewaan di antaranya fadilah sembahyang sunnah memadai pahala fardu. Sedangkan man adda faridatan fi kana kaman adda sab'ina faridatan fi masjid. Dalam sembahyang zuhur sekali makin sembahyang zuhur nilainya sama dengan 70 zuhur di luar bulan puasa. Maka inilah untuk menambah nilai umur. Dakan konte umur pendek kita punya umur, tetapi nilainya memadai dengan nilai umur yang panjang. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu di umat lain, ada satu malam di sana yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu khusus umat Nabi Muhammad, min khasais. Tidak ada Lailatul Qadar di umat selain umat Nabi Muhammad SAW. Untuk apa Lailatul Qadar ini Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW? Untuk mengimbangi umur sabelo terhadap umat terdahulu. Kemudian Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad kode pendek tetapi nilainya lebih besar. Makin arah pengajian beak selembar, dari arah pengajian coklat 10 lembar. Pada nilai ini tak beak selembar beke 10 lembar coklat hati nilai. Lagu luian lembar ini, tapi selembar ini lagu nilainya tinggi. Nah, yang sabean ya umur Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan umur umat terdahulu coklat itu. Bahkan siu tahun umur baru ratus tahun, baru 10 tahun. Tetapi nilai daripada beribadah masa ini sekek-sekek, selembar-selembar. Lebih makin nilai ibadah di masa Nabi Muhammad SAW. Satu lembar sama dengan 100 lembar. Maka di antaranya Lailatul Qadar. Salat tarawih, kemudian digandakan pahala sembahyang sunnah. Fardu digandakan sama dengan 70 kali fardu. Allah memberikan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar. Kemudian juga Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW Syahrus Sabri, bulan sabar. Wasabru sawabu al-jannah, maka disebut bulan sabar. Kemudian dengan Ramadan disebut bulan sabar lantaran banyak hal-hal yang menyebabkan kita cepat marah, becan sili. Tetapi manik lebih apabila ada seorang yang mencaci dirimu, harap dengan caci maki. Ada orang yang menghina kita, dia balas. Maka pertama falyaqul inni shaim. Dan menarap dengan penghina,
maka katakanlah kepada orang itu, sesungguhnya aku sedang puasa. Mereka puasa ini. Atau ingatkan dirimu, jika puasa, astagfirullah, aku puasa, astagfirullah. Ingatkan diri kita sendiri atau ingatkan kepada orang yang mencaci maki. Kemudian ingin marah niki lamun tak pada ngelawan, pada saling begitu, ya sih puasa. Maka Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka wa jawarihaka wa la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa'un." Dimana Nabi dibahasin Sayyidina Jabir, "Idza sumta lamun pada puasa falyasum sam'aka, dia puasa kentok mereka, wa basaraka, puasalah mata kita, dendek dengar barang sandi pantas terdengar, jangan melihat barang sandi pantas tersermin, wa lisanaka, dan jaga juga lidah, janganlah kita membicarakan hal sandi perlu dibicarakan. Wala taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa'un, dendek baik kepada antara hari-hari puasa dengan hari-hari tidak puasa. Waj'al yawma shaumika sakinatun wa waqarun, jadilah hari puasa kita hari di mana kita memiliki sakinah, ketenangan batin, wa waqar, ketenangan jiwa. Ini pilih puasa ini luwe sabar, terutama di keluarga. Jadi bercakap lalu sini lalu apa lepin balik. Nah, ini kita baru kasar lepin balik kita masih beberayaan lain kita gaji satu puasa. Apa dimiliki tertutup, bukan dimiliki berayaan lain. Kak, saya ini dalam keadaan berat nih, datang sebentar, tengah malam datang, dengan satu orang yang berkekasar, dia bukan empuk harang sak mulut, saya dia nanti manis sayang nanti eweh, anak jadi leweh eweh, barang besok tanda besok dengan pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah boleh tidak bangun di kantor. Lebih-lebih di bulan puasa ini tidaklah kita betul-betul memiliki hati yang mulia, hati yang lembut. Maka Nabi dalam khutbahnya yaumul sabri wa yaumul muasa arti penuh kasih sayang. Tradisi yang luhur di perlau maupun daripada itu nak puasa ini saling atu, saling coker. Dia dan pihak kolak ni satu lagi menantu. Saling ater. Apa ni kan? Saling ater. Saling jor. Nah, ini kebiasaan ni harus diganggu. Harus pada saling atu, saling jor tadi baik. Kita ternampak diri kan memaksa diri untuk berlaku baik. Lebih-lebih tak kerana kedai setiap tak mentoak sanding suka dia menantu. Kaya kan menantu. Tiap baru ada lalu atu orang mentoak. Kadang tu ada si mentoak ni maka atu tolak toak. Cara baru dia tolak. Saya lalu pihak kolak. Aku niat pantal ni kamu sini gula. Kamu kemeneng kamu pelukis. Tengok terasa itu hari. Saya dema. Adik yang kuraya. Lemun marah dikiam di kantor. Apabila narak kadang jari semerton lebih menantu atau menantu lebih mertua.
lagu biasa ada dia mertua dia tumpu apa dia suka lah tu kayak dia suka si mentor harap dah wadi kelak dah manis dah wadi baik telur-telur kan dia usia dan berkata ada cara bukan Tuhan dia tingkang jadi hendaklah lemu marak niki berikanlah support, berikanlah pujian dan kerja cekat kelak balungkan padahal kurang siap cekat kelak daukan manis dari kamu padahal boleh mainan tapi demi dengan bulan puasa ini syahrul muasa penuh keharmonisan antara kita sesama terutama keluarga dah akan mau tahun mentoa arah kelak naparan kelak balung aluh tu pada asalnya bin balung aku rasa sedikit mai wah nenek kaji untuk wangan mentoa ni karena itu kita mencari keharmonisan dalam puasa kemudian wa syahrun yuzdadu fihi rizqil mu'min. Di bulan puasa ni kita terumbuk rezeki dengan mukmin. Buktian ni wah selain puasanya kan baca kelip masan jelang masan terang lagu dinara idap terang jelang karena apa Allah menambah rezekinya orang mukmin maka alhamdulillah Munsa di bulan puasa ada nara dengan sakit ni wat ni pita bali sak di nara di pihak kolak lamun di dai bali tu dia mati mati dengan kumpira sendeman puasa hampir dengan pihak kolak le jago ni kini nara kita awak ni boyak dengan sapia kolok jeruk ni. Sejago-jago dia nak tarik. Lagu ni hampir dengan dia kolok di dalam dia jago ni dia nak. Nah, pumiak orang. Mumbe piran tu ke Ambon ti. Mulai dulu pekan lagi. Pekan renteng, pekan dia. Pokok alhamdulillah. Datang doa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bulan Ramadan yuzdadu fihi rizqil mu'min. Terumbu rezeki orang mukmin dan orang mukmin. Bulan di mana Allah menambah rezekinya orang mukmin. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dhunubi wa idfu raqabatin minan nar. Man fattara sha'iman. Siapa yang menyiapkan berbuka untuk orang puasa. Yang berbuka masuk burung manita penita yang mati. Penita takut anak khamsaya, anak asyraya. Beta buka kubatu 5 kilo lambat. Karena dia selama ini berbuka di dalam Masjidil Haram. Dan luaran sampai Masjidil Haram, ini berkeluh. Karena di Masjidil Haram dari situ buka di kurma zardah. Tetapi ingas ni kimbe lain. Di rubah, di podok, milik tamu kayu, pirana mansa. Dan alhamdulillah berbukti. Ya Allah ya mata. Mana. Nah, lalu kadang-kadang jauh tak boleh papuk jadi bau jadi kelutik siuli lalu papuk ya. Maka kemidik tak gedeng saya tahun langkah dia di tempat yang luar hasil. Maka guru-guru niki mengharap supaya berbuka sama dia. Karena apa? Man fattara fihi sha'iman kana idfu raqabatin wa ajruhu dan pahalanya misal makin tiang pesilat buka beberapa orang 5 orang berarti saya
Siapa silap batur lalu buka dia tahu ketian niki pada pahala marah tiap puasa sekali, pahala dengan 5 mau tiap. Pahala dengan 5. Ada nak makin puasa lalu nak batur buka membuka dengan puasa. Membuka dengan puasa. Nah, maka pertama pahala kita sabing batur buka ni pada pahala marah dengan sabun pembuka. Lamun solat saleh pembuka, solat saleh berpahala. Tergantung orangnya. Dia sembarang lui dengan terpilih itu dulu. Tak jangan puasa, tak betul-betul puasa, kelas puasanya dia setempat si guru. Dengan mengharap dia adalah sama pahalanya dengan dengan orang yang kita berikan berbuka. Kemudian sahabat sajelang, ya Rasulullah, laisa kullana ma najibu bi ma yufakkirus salat. Ya Rasulullah, dia selalu tahu marah dia pandai saya sugih-sugih dia. Saya pembuka dengan puasa. Nah, maka Rasulullah berkata, yang saya maksudkan pembuka dengan puasa ni kini nak puasa kawin pula, kawin mewah-mewah, walau mazaqati labanin aw syarbati ma'in aw tamratin, sekalipun simak nyiapan berbuka ni dia harus pakai balung, dia harus pakai apa namanya gula lemak, dia harus begitu. Seteguk air atau sebiji korma atau secangkir teh cukup banget. Kena kuraya batu bini dedek sasirin puasa sirin grafik kepelik taik sirin pelik sirin puasa sirin pelik kuraya. Ini negeri saya puasa pas tapi puluhan berlomba-lomba. Maka Nabi menyebutkan siapa yang menyiapkan berbuka untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang, maka pahalanya seperti pahala yang dia siapkan. Maka sahabat sajalan protes, ya Rasulullah, bagaimana kita tidak punya kesempatan memberikan berbuka dengan puasa, musa tiang sajalan berlebih. Oh, dia nak salui-lui doa kemarin. Walau tamratin sekalipun sebiji korma, au mazaqati labanin atau seteguk laban, au syarbati ma'in atau seteguk air. Sekalipun memadai pahala. Ini gimana? Maka sesuai marah-marah Nabi, gendek pada malas-malas pada saling anjuran, saling cok, saling atur. Tradisi serta pengadik si papu balok salah tergawik nanti. Nah, apa pengaruhnya muasat niki saling seling saling angen, saling atur, saling cok niki rahmat Allah, keberkahan niki sangat berharap. Karena tidak semua apa yang kita miliki mengandung barokah. Harap dengan tikan ilmu si Allah Ta'ala, ilmunya tidak barokah. Harap tikan si Allah Ta'ala berbanding kurang barokah. Harap setekikan si Allah Ta'ala umur panjang lebih kurang barokah. Nah, yang kita mohon kepada Allah sekarang, ya Allah, berikanlah kepada kami barokah. Wa min asbabil barokah, di antara sebab-sebab barokah al-muasa, as-sabur, bersedekah, berinfak ketika Ramadan. Inilah yang menyebabkan kita semakin hidup kita barokah. Apapun yang kita miliki pasti dibarengi dengan al-barokah.
Kemudian wa aksiru min arba'i khisalin. Wa man khaffafa 'an mamlukihi kana maghfiratan li dzunubihi wa 'itqu raqabatin minan nar. Siapa di antara kita khaffafa, sedikit meringankan beban karyawan kita. Ada yang tak peduli akon pembantu, ya sedikit mengurangi beban. Dedek sak pebandak lalu, dedek sak beban lalu. Mamluk kita punya, nampaknya kita punya pembantu. Karena orang yang sedikit meringankan beban daripada pembantu, karena maghfiratan hidup yang menyebabkan kita mendapat pengampunan dosa. Wa itqu raqabatin, dan menyebabkan kita dimerdekakan dari api neraka. Wa aksiru min arba'i khisalin, dan perbanyak ketika kita berpuasa niki arba'u khisalin, 4 perkara. Khaslatani la bina'a bikum anhuma. Ada 4 perkara. 2 di antara yang keempat itu semuanya kita butuhkan, yaitu ampunan dan maghfirah. Yang 2 selalu kita harapkan, yaitu dijauhkan dari api neraka dan dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan di dalam surga. Yesus almarhum Guru Dian, ketika saya berbuka bersama beliau selama 10 tahun, yang berbuka sama Guru Dian almarhum Syekh Ismail Usman Zaid di Mekah, bareng pengiring saya contohi cara berbuka ini. Maka kita berbuka di Masjidil Haram, sebelahan saparan berhadapan dan lurus kiri kanan. Apa sambut harapan? Apa saya baca? Ya Allah, ya Allah, Fatihah Yasin, Fatihah Yasin. Fatihah dari Yasin, baca ketiga terus baca Yasin. Maka Fatihah ini Masya Allah, barokahnya Fatihah, ampuh lagi Fatihah. Maka Fatihah Yasin, baca Fatihah kemudian baca Yasin sampai selesai Yasin, baru kita Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka, kami mohon kepadamu ya Allah, ridhaka, keredaan. Kalau Allah sudah redha, Allah wasari yang pelunggu saran dengan teredai, berber-ber kembali salah, Allah kayu ampun, ampuraya, pelunggu makin jadi contoh nyata li pelunggu dan wang berdua mijil, mijil berdua bayi mahar. Taruhlah makin mijil berdua. Si angen sebuah santer tantengangan bayi niki, santer tantengangan anak ini. Le dua nu tele kanan tele. Mulai 2 tele, mau terus kita dia pernah dulu kita dia mulai sholat takkan. Ya, dia gigi kerja awal. Maka wajah ni pecut wajah kita empuk kanan atau ngempuk doang luar. Nah, lagu kanan ni kisi penter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sejak Assalamualaikum untuk mami. Tunggu 4 kali. Nah, tadi dia ngomong waktu pemimpin. Lagu aku guru. Ini kamu. Lebih kepeng.
Karena orang ini banyak salahnya tapi sudah diredai. Wah, tak terima. Sudah diredai oleh orang tuanya. Wah, teredai sifat berlebih kesalahan melingkar bukira lahu mata qadama min dzambihi lipat. Berlebih kesalahan baik ini waktu ampunan. Nah, begitu kalau Allah sudah redha sama kita, Allah sudah redha sama kita. Sebesar apapun dosa kita, Allah masih mau mengampuni. Maka selalu kita minta mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Kalau Allah sudah redha, maka jangan heran. Banyak orang yang secara zahirnya banyak bersalah, tapi dia sudah mendapat redha Allah, izin Allah Ta'ala. Maka akhir-akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di saat kita berbuka puasa disuruh kita mohon redha? Karena pada saat kita berbuka itulah saatul ijabah. Nyeket sak mengandang hadapi tak jangan ni. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun. Di dalam hadis Nabi tidak ada karimnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu redaksi yang dari Nabi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi ulama banyak menambah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya karim, karim niki ditambah oleh ulama. Tapi yang Nabi menyebut Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi alhamdulillah begitu kita selesai baca Yasin, baca doa tadi. Karena di sanalah saatul ijabah. Saatul ijabah. Jadi saat itu saat terkabulan itu insyaallah taala, terutama yang fokus kita mohon adalah redha-Nya. Ana minta ridha si Allah taala. Ini apa bisa tenunas akan diampuni, akan diberi kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali yang dimohon adalah keridhaan Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dua, ridhaka wal jannah. Wa a'udzubika min sakhatika. Jauhkanlah kami dari murkamu, sakhatika, wan nar dan neraka. Jangan mudah murka si Allah Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Jarang murka ini cari bahasa kasar yang pulunggu dengan sawah kelaknat si nenek. Murka itu dimurkai oleh Allah, lemun bahasa jatuh ia kelaknat si nenek. Hati-hati, banyak pekerjaan yang tidak kita sadari itu mendapat laknat Allah. Di antaranya hukum durhaka dengan Allah, menyebabkan laknat Allah, menghina ulama, menghina para ulama, menghina dengan toa pangeran. Sekalipun wah meninggal dunia, pangeran dikamu penghina. Banyak di antara kita maaf, nu amak kelair dinadir, dia tak pernah menghuni. Aku jadi nak apa? Makan makanan tu sekarang senung dia terpikat. Dia nadir teman-teman. Orang tua yang tidak adil. Niki dia sebab murka Allah Taala. Murka Allah Taala, hati-hati. Orang tua kita memberikan itu ada pandangan tersendiri yang kita tidak tahu. Harap niki lidah, kita urai. Memang seperti ini faktanya memang seperti ini. Sengali kita kayu demak.
Dia selalu lalu tebing pertama, kali kedua tebing saja tidak produktif. Sementara saya beli lagi ronang, pekarangannya nama, kemudian segala-galalah ni ronang. Mati dengan Tuhan ni. Tapi yang sendiri ni dia rela ikhlas. Saya diberikan oleh Allah melalui orang tua saya. Saya tidak lelah-lelah. Bukan begitulah keredaannya, keikhlasannya. Nah, maka yang kecil ini barokah. Sementara kakek sengaja penengah ni. Jadi dia jangan rasa seperti. Tahun kersili dah kakak. Kalau aku kakak ni yang ni kakak aku tu tahu apa kedua dengan tu. Kalau tahu, karena muka tahu lah. Dengan aku sebenarnya kembali, malah kembali saya dilap, saya didai, dia tidak urusan. Dia bila hari. Jadi ada saya kode ni kita, ada tiang di sini dia kakak, dia kelas, terus saya penangan ni, akhirnya dia terungkaplah ucapan kepada orang tua. Itu jadi nanti lina amat kita. Nanti goreng doang ni kubur ni nak mulai semai cuma malaikat. Ayo ni sak tengah ni. Tapi yang ajaib bin ajaib din lain lalu. Din lain lalu. Kenapa? Telah anak sini. Murka Allah Ta'ala disebabkan karena apa? Menghina pengeran. Cara-cara itu dari dia demen lalu bertulis dengan semua mati telah. Munah mati telah didik bertulis mati. Menengah nyari di kumpul hari tak kemana betul di bulan suci Ramadan langung kayu barakah. Di samping pemelik yang daiman tak berdoa juga bayi kepeng tamat li amplop. Nah 10.000 ni kalau jadi amal dengan Tuhan. Jadi amal dengan Tuhan. Dia unik. Setiap penduduk kepeng dia banyak pemilu pangeran. Dengan sebab pangeran dia pada tahu ngaji. Si pangeran dia tahu ngaji. Si pangeran dia tahu sembahyang. Si pangeran dia narak dari pusatku. Si pangeran si dia sebab tahu beli tanah. Dah kan dinarak pengadil tanah si dengan Tuhan. Tetapi dia yang melatih dan mendidik. Maka jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menyebabkan murka Allah. Apa kena murka Allah? Dari bahasa jatuh telah nasib. Yang namanya laknatullah ba'idun an rahmati, jauh dari rahmatnya. Tidak akan mendapat kasih sayangnya Allah. Maka selalulah kita mohon Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Apa-apa yang menyebabkan redha Allah itu diantaranya birrul walidain. Jangan menyakiti dengan Tuhan. Bin dengan Tuhan. Buatkanlah sedekah untuk dengan Tuhan. Bisa. Dia lupa. Asal kuluk kepeng itu asal narak terduduk kita. Kegiatan lihat kegiatan. Jangan lupa. Saya mengeluarkan ini untuk kepentingan Allah. Saya niatkan pahalanya untuk ibu dan bapak. Ini sebab barokah. Sama bulan puasa hampir ribuan tahun. Jadi atas nama Mesak. Mereka pun dibawalah itu Allah Ta'ala kaya. Para ni kita mengulur di mau pahala lebih besar lagi pahala kita. Tapi kebaktian dan asbabur ridha. Nah kemudian terakhir jamaah sekalian, di dalam bulan suci Ramadan ini Malik Nabi perbanyak olehmu yaitu as-sadaqah wal infaq. Perbanyak sering-sering dikluin. Lain perbanyak dengan
banyak-banyak, lain banyak-banyak dan luik-luik kayak. Banyak-banyak melakukan kebaikan, banyak-banyak berinfak dan sedekah. Tidak harus banyak jumlah. Banyak-banyaklah memberi sedekah. Artinya sering-sering. Semakin sering semakin sholat. Misal makin harap siapa, taruhlah 100.000 umur siapa, umur penjari dari 10.000. Nah, saya 10.000 ini harap baru, harap lupa. Nah, ambil pelihan pahala penyugut. Oh, saya baru pelihan pahala. Saya gemit pengangan, si krom, si baru pengangan. Harap 10.000 lagu lusuk. Pandai kau aji pandai ni. Lagu ada tak bersedekah sak lusuk dari sak baru. Loyan pahala sak bersedekah si baru. Gemik lantaran sak baru ni kimkan. Lagu sak lusuk niki apura yang padahal pada haji, tapi lebih besar pahala kita bersedekah. Kepeng sak baru dan kepeng sak waktu. Rawahul Hakim fi Mustadrak. Nah, insyaallah jamaah sekalian,